Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di podcast Ceruk Berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Jamilun. Selamat sore Mas Jamilun. Sore Mas Adriansa. Ya, jadi Mas Jamilun ini adalah seorang aktivis ya, aktivis yang sudah kita kenal dari 98 ya Mas, dari 98, lalu aktif di PMII juga, sekarang juga aktif di NU ya, khususnya di Ma'arif ya Mas. Iya, ikut di Ma'arif, LP Ma'arif NU ya. Iya. Nah, kita kenal Mas Jamilun ini sebagai orang yang menggeluti dunia pendidikan, khususnya pendidikan alam gitu. Nah, coba dong Mas, kita mau tahu nih Mas, sebenarnya pendidikan alam ini awal mulanya itu bagaimana Mas? Bisa tercetus ide seperti itu? Iya, kalau awal mula munculnya sekolah alam ini kan dari beberapa orang yang punya keprihatinan terhadap sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau saya sebut ada beberapa nama yang sekarang juga menjadi tokoh-tokoh di pendidikan. Ada Ibu Roisatun Nisa ya, Ibu Anis itu yang beralamat di Ciganjur. Kemudian ketemulah dengan Bang Lendo Novo. Bang Lendo Novo ini adalah penggagas sekolah alam yang kemudian berkolaborasi dengan Bu Anis. Latar belakang yang membuat mereka berdua termotivasi untuk membuat sekolah alam ini ya karena pengen memunculkan satu sekolah alternatif yang membuat nyaman ya bagi anak-anak untuk belajar di sekolah, tapi sekaligus menanamkan nilai-nilai tentang karakter dan kearifan baik terhadap diri dan lingkungannya maupun terhadap alam sekitarnya, terutama untuk melestarikan alam yang memang sekarang ini diterpa yang namanya global warming, kemudian semakin sedikitnya orang yang ramah ya dan peduli dengan alam. Nah, ini yang melatar belakangi sekolah alam untuk hadir memberikan satu solusi bagaimana anak-anak kita itu nanti terdidik sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang bisa membantu kelestarian alam sekaligus bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Itu kurang lebihnya begitu. Jadi sekolah yang sebetulnya pengen menyediakan satu lingkungan yang nyaman buat anak-anak. Jadi anak-anak ke sekolah itu ya dengan antusiasme yang tinggi dan mereka happy dan bahkan tidak sabar mau sekolah gitu ya. Bukan tertekan ya? Bukan tertekan, bahkan tidak jarang banyak juga anak-anak yang tidak mau cepat-cepat pulang dari sekolah. Gitu. Nah, ini yang diinginkan dan diharapkan bisa menjadi satu alternatif bahwa sekolah itu bukan sesuatu yang mempressure dan memberikan tekanan-tekanan atau beban-beban buat anak-anak, tetapi justru menjadi satu wadah yang membuat mereka lebih mengeksplor gitu ya, dan lebih tahu bahwa ternyata belajar itu memang tidak hanya menyenangkan tapi bermakna gitu loh, dan memberikan satu bekal buat mereka menjalankan kehidupannya mereka. Begitu Mas Andri. Itu waktu saya sekolah ya, pengalaman itu memang ketika bangun pagi itu waduh sekolah, hari Senin gitu kan. Lalu bahkan ketika jam istirahat itu kita senangnya luar biasa, apalagi pas pulang gitu. Kita langsung lari, langsung pengen terbebas dari sekolah gitu ya. Sekolah gitu. Nah, kalau sekolah alam ini selain belajar itu apa saja kegiatannya Mas? Jadi orang bisa, anak-anak tuh betah di sekolah. Iya. Jadi kegiatan yang membuat anak-anak lebih nyaman itu kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan karakter atau perkembangan usia mereka ya. Kalau mereka sedang dalam fase usia bermain ya kita harus bisa memahami itu bahwa bermain itu menjadi salah satu cara belajar buat anak-anak. Kalau kemudian mereka senang bereksplorasi dan senang dengan petualangan gitu ya, ya kita harus bisa menjadi teman buat mereka dalam mengeksplor banyak hal itu. Jadi kita memposisikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang unik, yang setiap karakter itu berbeda satu sama lain, tetapi sekaligus kita men-trigger mereka untuk bisa
mencoba menemukan jawaban-jawaban dari rasa ingin tahunya mereka. Nah ini yang tidak kita temukan di sekolah-sekolah yang orientasinya hanya ke textbook, ke materi, yang sebetulnya kita nggak pernah menanyakan ke anak-anak itu perlu nggak buat mereka, itu dibutuhkan tidak untuk mereka, tapi mereka menerimanya ya seperti gelas kosong saja yang harus diisi air gitu kan. Akhirnya mereka menjalankan itu hanya sebagai bentuk menggugurkan kewajiban yang dipaksakan dari orang tua ataupun dari guru-guru atau dari sekolah. Begitu. Jadi banyak kegiatan yang dikembangkan di sekolah alam, selain tadi tetap bagaimana kita memahami kebutuhan mereka sesuai perkembangan usia mereka, kita mencoba memberikan satu challenge. Anak-anak itu sebetulnya punya minat dan punya antusiasme untuk tantangan-tantangan ya. Nah ini yang harus dikembangkan di sekolah sehingga kegiatannya itu bisa lebih bervariasi, tidak hanya di kelas saja gitu ya, tapi kegiatannya bisa di luar kelas, bisa ke alam langsung, bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah itu bagian dari belajar yang sebenarnya, belajar untuk membekali keterampilan hidup, tidak hanya untuk menjawab tes-tes di dalam soal-soal ujian gitu ya, begitu. Terus apa yang mereka dapatkan itu dari apa yang diharapkan gitu ya dari sekolah alam ini untuk siswa-siswa, apakah hanya sekedar pintar atau nilai plus gitu bagi lulusannya? Nah, standar sukses atau berhasil sekolah di sekolah model seperti ini memang tidak boleh kita batasi hanya dengan satu perspektif, satu standar. Apalagi kalau itu digeneralisasi. Misalnya yang sukses belajar itu kalau yang nilainya baik atau bagus, nilainya tinggi. Kemudian mampu menghafal atau mampu mengingat banyak materi yang diajarkan. Tetapi harus dibuka bahwa standar sukses itu ya berangkat dari modalitas setiap anak, passionnya setiap anak. Karena setiap anak itu kita yakin mereka dibekali dengan kecerdasan yang beragam dan mungkin berbeda-beda. Ada anak yang punya kecerdasan di bidang olahraga, ya kita coba dorong dan kembangkan. Ada yang punya kecerdasan di bidang bahasa, ya kita dorong kembangkan. Begitupun nanti di bidang-bidang yang lain. Kalau kita pernah membaca penelitian dari Howard Gardner ya tentang multiple intelligence. Nah, salah satu yang menjadi perspektif pendekatan kita dalam memfasilitasi pendidikan anak ya pakai multiple intelligence itu. Nah, ini kita harus samakan dengan orang tua. Jangan sampai nanti orang tua yang bagus dan berhasil itu yang ranking pertama misalnya. Nah, kita juga menghilangkan ranking karena karena peringkat itu kan artinya kita mengkomparasi dan membandingkan. Padahal anak-anak itu tidak mau dibandingkan. Mas Andri mau nggak dibandingkan dengan saudaranya? Tidak ya. Iya, Mas Andri ini nggak sepinter kakakmu nih ya. Kan pasti kita nggak mau. Karena setiap orang, setiap anak punya kelebihan. Nah, itu yang menjadi acuan dan juga standar kita bahwa anak harus optimal dalam pembelajaran di sekolah, tapi berangkat dari potensi dan passionnya masing-masing. Meskipun ada capaian nasional ya yang harus kita penuhi, itu sebagai target minimal, Mas Andri. Target minimal. Iya. Tapi lebih ke karakter ya. Lebih karakter dan kita berharap, iya, karena yang akan menjalankan kehidupan di masa depan kan mereka. Yang akan menentukan sukses tidaknya ya mereka. Cuma kita berusaha memfasilitasi dan menjadi partner buat mereka untuk mengembangkan, untuk menggali, mengenali dan mengembangkan potensi-potensinya itu. Itu kurang lebihnya begitu. Lalu nilai-nilai yang dikembangkan mereka itu seperti apa, Mas? Misalnya gini, kan kita biasa anak sekolah itu pikirannya adalah gurunya atau orang tuanya atau buku yang dia baca. Bisa dikatakan kualitas seseorang itu tergantung dari buku apa yang dia baca, sehingga banyak anak-anak itu tidak out of the box gitu, tidak berpikir out of the box. Apakah sekolah alam ini bisa membuat generasi-generasi sekarang itu bisa berpikir
melampaui zamannya gitu. Karena kan tantangan ke depan kan lebih besar gitu di. Iya, iya. Iya, jadi ada 4 nilai dasar kompetensi yang menjadi istilahnya menjadi standar atau menjadi dasar capaian ya yang kita inginkan di sekolah-sekolah seperti sekolah alam ini. Jadi yang pertama karakter. Dengan karakter ini kan menjadi harga mati ya sebetulnya, karena founding fathers pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan itu harus menumbuhkan keluhuran budi ya, nilai-nilai kearifan, dan negara kita punya banyak resource terkait dengan nilai-nilai kearifan lokalnya, kearifan budayanya, dan kita menghargai satu sama lain itu sangat kaya sekali dengan nilai-nilai positif itu. Jadi karakter menjadi harga mati, apalagi di dalam ajaran Islam sendiri menekankan akhlak itu menjadi kunci dasar bagi keberhasilan seseorang. Berhasil ya di sekarang ini, bahkan kalau kita meyakini ada hari akhirat ya berhasil di hari kemudian gitu kan. Nah ini karakter menjadi harga mati dan fondasi. Kedua, leadership. Leadership ini tidak semata-mata diproyeksikan sebagai pemimpin-pemimpin di depan publik gitu saja, tetapi minimal pemimpin buat dirinya sendiri. Dan ini sangat sejalan dengan ajaran atau spirit dan misi yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa setiap pribadi anak-anak kita itu punya jiwa kepemimpinan buat dirinya sendiri, buat keluarganya, dan juga masyarakat di sekitarnya. Tentunya ini dilandasi dengan karakter yang positif tadi. Yang ketiga, logika berpikir kritis. Nah, ini yang menjawab Mas Andri tadi, bahwa anak-anak ini, siswa ini harus ditumbuhkan kemampuan berpikir kritisnya. Kalau sekarang di dalam kurikulum nasional itu ada HOT gitu ya, high order thinking. Nah, ini juga sejalan dengan itu, bahwa dengan mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritisnya, anak-anak bisa membaca alam dan lingkungan sekitarnya itu dengan kritis dan dengan responsif. Islam sendiri mengajarkan begitu kan, Iqra, bacalah. Maka kita harus mendorong anak-anak membaca dalam pengertian yang seluas-luasnya, terutama dengan kemampuan berpikir kritis yang akan melahirkan kemampuan problem solving. Sehingga ketika terjadi dinamika perkembangan zaman yang serba cepat, tidak menentu ini, kita berharap anak-anak kita punya keterampilan untuk merespon itu secara tepat dan bijak. Yang keempat itu entrepreneurship. Ini juga akhirnya goalnya bahwa setiap pribadi yang kita harapkan nanti menjadi output dari sekolah ini menjadi pribadi-pribadi yang punya jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha ini ya bagian dari kemandirian. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu bergantung sama orang, tapi harus punya kemandirian, terutama nanti bisa membantu memberikan solusi buat masyarakat di sekitarnya. Begitu Mas Adi. Jadi mau tidak mau ya anak-anak harus dilatih kemampuan berpikir kritisnya dan juga level tinggi tadi. Jangan kemudian anak-anak itu menerima materi yang sudah given gitu ya, apalagi kebenaran hanya ada di buku atau di guru. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kita buka seluas-luasnya anak-anak untuk bisa memberikan satu pemikiran-pemikiran yang maju dan kritis, bahkan tidak menutup diri bahwa kami guru-guru itu juga harus bisa belajar dari mereka, karena bisa jadi mereka punya referensi, punya informasi yang lebih dibanding kita. Nah ini sebetulnya semangat yang harus dibangun dalam interaksi kita dengan anak-anak.
Tapi di konsep sekolah alam ini di awal-awal berdiri atau mungkin sekarang itu ada nggak tantangan dari ahli-ahli pendidikan lain gitu yang dianggapnya ini aneh aneh gitu ya? Iya. Ya pastinya karena ketika awal itu masih muncul sebagai satu alternatif atau satu model yang berbeda, ini pasti kan tidak mainstream ini, tidak umum lah, dan pasti orang-orang juga mempertanyakan ini maksudnya apa, apalagi kalau kemudian berbeda jauh dengan pendidikan yang berlaku secara nasional itu kan, pasti bahkan mereka tidak pakai seragam ya? Tidak ada seragam ya, tidak ada seragam. Kalau tidak ada seragam ini ada filosofinya, bahwa setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda dan kita harus menghargai setiap keunikan mereka, maka jangan diseragamkan. Meskipun kita ada beberapa kegiatan yang memang menggunakan seragam sebagai bentuk identitas kebersamaan itu. Nah itu yang pertama direspon oleh masyarakat, pastinya juga, makanya awal-awal juga sedikit yang percaya menyekolahkan di sekolah alam itu bisa dihitung lah berapa orang ya, 3 orang pertama, kemudian nanti bertambah lagi, lama-lama menjadi satu kesadaran dan kebutuhan. Meskipun ini juga masih di kalangan-kalangan tertentu ya, terutama di masyarakat yang mungkin orang tuanya sudah lebih terbuka pemikirannya dan merasa ini penting untuk dibekalkan ke anak-anak. Tapi di umum secara nasional ini juga masih sesuatu yang belum masif kan, masih sedikit. Jadi kurang lebih begitu. Awal-awal pasti orang belum yakin. Apalagi kalau misalnya bisa nggak nanti ujiannya, karena masih pakai perspektif ujian itu kan, atau textbook. Bisa nggak nanti masuk di SMP favorit, di SMA favorit, masuk perguruan tinggi, karena mereka biasanya menentukan passing grade-nya kan. Dan di sekolah seperti sekolah alam ini, nilai itu bukan sesuatu yang utama gitu. Meskipun tetap nanti itu diajarkan, tapi tidak sesuatu yang diprioritaskan di posisi pertama. Tapi lulusannya banyak yang... Lulusannya bisa. Jadi tadi saya bilang, ternyata ada anak-anak kita yang memang secara intelektual, akademik itu punya bekal dan punya potensi yang luar biasa. Makanya kita pernah juga ada satu lulusan di tingkat SD, itu terbaik se-Jakarta. Terbaik se-Jakarta? Iya, se-Jakarta. DKI Jakarta plus dengan kepulauan Seribu itu ya, itu terbaik pertama. Karena memang anaknya punya potensi dan punya kemampuan. Tetapi kita tidak memaksakan anak-anak yang lain yang tidak seperti itu untuk mengejar itu gitu loh. Ya, karena tadi setiap anak bisa mengejar atau mencapai potensi yang memang itu menjadi kelebihannya gitu loh. Begitu sih. Kalau dari prestasi-prestasi non akademik bagaimana? Kalau di non akademik itu kita ada eskul yang memang itu menjadi nilai lebih buat anak-anak ya. Jadi melatih keterampilan yang lainnya. Itu biasanya kita juga ada keikutsertaan dengan event-event yang lain. Pernah ada juga anak kami itu juara 2 atau 3 itu membuat desain gambar mobil yang diselenggarakan oleh Toyota Jepang waktu itu. Jadi ikut tapi mungkin untuk anak-anak di Indonesia ya, jadi mereka mencari ide-ide dari anak-anak. Nah ini ada anak kami, Dava namanya, itu berhasil meraih penghargaan di situ dengan gambar desain mobilnya. Jadi kita memang membuka keterampilan apapun untuk bisa menjadi ajang yang membuat mereka punya prestasi. Karate ya, karate juga ada. Memang anak ini memang sebelumnya memang senang karate, dari rumahnya juga selalu diajarkan untuk latihan terus. Nah ketika di sekolah kami ya kita dorong mereka untuk bisa mengaktualisasikan itu di event-event yang mereka ikuti, dan alhamdulillah itu menjadi pendorong buat mereka. Di renang juga ada.
Bahkan ada orang tua yang, Kak ini bisa tidak ya, kita terikat latihan nih dengan di sekolah Ragunan ya, latihan di Ragunan itu karena mau jadi atlet, jadi anaknya pengen diproyeksikan menjadi atlet dan anaknya memang punya bakat itu. Akhirnya kita setuju dan kita mendorong juga, jadi kita menerapkan yang namanya modifikasi belajar. Jadi renangnya tetap bisa di achieve untuk bisa dilatih terus untuk bisa menjadi atlet yang profesional di situ, tapi sekolahnya dengan keterbukaan yang kami berikan dan dorongan yang kami berikan, kita bisa memodifikasi itu sehingga anak-anak tidak terhalang di sana. Yang golf juga ada. Jadi ya itu anak kita namanya Gozi ya. Gozi itu juga ikut turnamen golf di berbagai event nasional, bahkan di beberapa daerah. Kita pun juga tidak hanya membuka untuk bisa memodifikasi belajarnya, tapi juga mendorong dan mengapresiasi. Karena itu bagian dari potensi yang perlu diasah dan dikembangkan terus. Itu jadi sebetulnya apapun, beragam talent, beragam kecerdasan itu bisa dikembangkan, dan sekolah ya harus menjadi mitra yang juga sinergis dengan orang tua sehingga kita bisa membekali anak-anak satu pengalaman, satu proses yang nanti membuat mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Artinya konsep sukses itu tidak ditentukan dari seseorang itu ranking 1, 2, 3 ya, tapi ketika dia punya satu fokus, passion itu dan itu di selama ini kan ranking yang diberlakukan di sekolah kan berangkat dari nilai kan, menguasai seluruh pelajaran. Iya, nilai dari akumulasi dari pelajaran yang mereka ikuti, tetapi tidak sering kita mencoba melihat dari kedalaman setiap pribadi anak-anak kita. Sebetulnya mereka punya nggak potensi-potensi yang itu akan mengkayakan dan akan membuat mereka bisa lebih berhasil gitu di sana. Karena ya kalau coba kita refleksi sendiri, berapa banyak materi pelajaran yang kita gunakan sekarang dalam kehidupan kita. Kalau kita review, kita flashback ke belakang, kan tidak banyak yang tidak terpakai. Nah ini yang sebetulnya perlu untuk mulai dikembangkan ya oleh sekolah-sekolah, oleh lembaga institusi pendidikan manapun, bahwa jangan sampai waktu yang anak-anak atau siswa jalani itu menjadi percuma nanti di sekolah. Nah ini yang komitmen dan concern kita, bahwa gunakanlah waktu-waktu yang mereka memang harus berproses melatih diri itu menjadi sesuatu yang berharga buat mereka gitu. Nah ini kebanyakan orang tuh kalau lulus sekolah yang dipikirkan adalah kamu nanti kerja di kantor ini atau kerja jadi PNS atau jadi pegawai ini semua diproyeksikan ke sana gitu. Nah kalau sekolah alam ini mengarahkan siswanya ke sana atau menjadi entrepreneur atau bagaimana? Kalau prioritas pertama menjadi pribadi yang mandiri. Ya kalau memang itu entrepreneur itu kan tidak bisa kita hanya sederhanakan pengusaha saja kan tidak. Artinya mengusahakan apapun yang itu menjadi potensi yang bisa di create oleh siswa, itu bisa menjadi temuan-temuan yang membuat mereka punya hasil. Maksudnya menemukan jati dirinya ya. Bahkan ini dari sekolah alam yang lain di SOU yang Bang Lindo di sana, School of Universe, itu ada satu grup musik, musik dapur ya, musik dapur itu yang memang talenta-talenta yang memang menguasai di musik dapur itu, dan itu bisa dikembangkan menjadi satu produksi yang menghasilkan. Jadi kita buka seluas-luasnya. Yang pinter dalam seni lukis juga bisa dikembangkan di sana. Yang pinter dalam olahraga juga bisa ke sana. Nah ini jangan kemudian kita orientasikan anak-anak kita nanti untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang ada, tapi harusnya menciptakan peluang-peluang kerja yang ada. Gitu Mas Adri. Ini Mas melihat
potret pendidikan di Indonesia nih ya. Sekarang kan kalau kita lihat banyak sekolah-sekolah di desa-desa, di kampung-kampung gitu kan, di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan lah. Itu mereka ketika lulus itu bingung untuk apakah mereka ingin membangun desanya, tapi bingung di desa tidak ada pekerjaan. Lalu mereka akhirnya banyak yang lari ke kota untuk mencari penghidupan di sini. Tapi ada yang berhasil, ada juga yang sekedar menjadi pekerja kasar saja di Jakarta ini. Justru malah mereka memadati kota lah gitu. Nah, ini konsep termasuk kita ini ya. Termasuk kita. Jadi bisa tidak orang tuh ketika dia lulus sekolah itu dia memahami ini potensi masyarakatnya begini, potensi lingkungannya begini. Sehingga mereka tidak perlu memadati perkotaan gitu untuk menjadi orang sukses di kampungnya sendiri. Iya. Salah satunya pertama, tapi nanti kita nggak akan bahas ini ya. Cuma ini salah satunya mungkin karena ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan ya. Kenapa banyak yang dari kampung ke kota? Karena tersentral di pusat-pusat kota. Kemudian setelah dari kota tidak kembali lagi. Ini beberapa mungkin temuan terkait dengan ketersediaan sarana sekolah yang memadai dan berkualitas baik. Harusnya dimunculkan juga di daerah-daerah ya seperti itu. Tapi ini kita nggak usah bahas. Yang menjadi satu idealitas yang nanti bisa kita coba create dengan sekolah model ini, kita kan bisa flashback ke belakang ya, bahwa ada satu contoh baik yang sebetulnya itu sudah menerapkan praktek dan model belajar yang tadi kita diskusikan, pesantren ya, atau madrasah yang memang di situ ada pesantren. Pesantren ini sebetulnya satu kekayaan bangsa kita yang luar biasa. Karena santri itu ke pesantren tidak hanya belajar, tetapi mengembangkan satu kehidupan nyata langsung yang kemudian bisa membekali santri dengan beragam pengalaman yang sangat membantu ya. Jadi mereka mondok, kemudian juga ada yang bertani, ada yang berdagang, membantu usaha kiainya. Ini dulu, tapi sekarang kan akhirnya sudah sudah banyak yang menerapkan manajemen dan pendekatan modern ya. Dengan difokuskan santri itu hanya belajar saja, padahal seharusnya ada korelasi, ada interaksi yang sangat intensif dan interaktif ya. Belajar itu kan sebetulnya untuk kehidupan, tidak hanya semata-mata untuk kecerdasan yang bersifat intelektual dan hanya teori, tetapi harus aplikatif. Nah, ini yang harus dibangun dengan beragam pendekatan di sekolah-sekolah dan di madrasah. Dan saya rasa pesantren bisa menjadi satu model yang harus dikembalikan lagi seperti itu, tapi memang tetap dengan menambahkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad sekarang, di era sekarang, di tengah berkembang dan maraknya industri 4.0 itu. Jadi secara histori pesantren sudah punya praktek baik yang menunjukkan itu, bahwa mereka sudah sangat aplikatif, sudah sangat meaningful pembelajarannya, terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan perkembangan zaman ini harus ditambahkan beragam keterampilan yang lainnya. Jadi kalau tadi kita bicara sekolah alam, pesantren sudah lebih dulu menerapkan itu. Tinggal sekarang harus diperkuat kembali dengan keterampilan-keterampilan baru yang harus ditambahkan lagi. Begitu Mas Adri. Jadi kita berharap dengan model seperti itu output kita, siswa-siswa itu yang nanti sudah menempuh jenjang pendidikan ini tidak harus kemudian terkonsentrasi di kota mencari pekerjaan, tapi mengembangkan beragam pekerjaan yang lain yang bisa membuat kehidupan di daerah itu berkembang lebih baik. Begitu ya. Mungkin nggak Mas, kalau konsep sekolah alam atau tadi pesantren yang versi lama itu ya, bagaimana kita perbaharui, mengambil yang bagus yang lama ya. Dari yang lama lalu kita menambahkan dengan yang baru itu menjadi mainstream itu nanti. Suatu saat
sistem pendidikan kita menjadi sesuatu yang mainstream, bukan menjadi anti mainstream lagi. Kalau melihat populasi masyarakat kita yang masih banyak di pedesaan, di kampung, kemudian dengan banyaknya lembaga pendidikan yang tadi berbasis pesantren itu, saya kok yakin kalau ini bisa dikelola secara baik dan secara intensif, bisa menjadi satu gerakan mainstream yang akan menjadi solusi masa depan ya di pendidikan kita. Apalagi sekarang santri sudah menemukan momentumnya, bahwa santri punya peran-peran historis dalam kejuangan bangsa. Nah, sekarang harus melakukan satu metamorfosis dari peran-peran lama itu. Kalau dulu melawan penjajahan, nah sekarang ya harusnya melawan ya sama penjajahan dalam bentuk yang lain. Artinya mengisi kemerdekaan inilah ya. Mengisi kemerdekaan ini dengan ya. Jadi ini momentum dan tantangan untuk santri, untuk lembaga pendidikan yang secara historis sudah punya rekam jejak yang sangat baik. Dan apa yang tadi kita kembangkan dengan sekolah alam sebetulnya ya itu sudah diterapkan dan sudah berjalan lama di dalam hasanah pendidikan masyarakat kita. Begitu Mas Adri. Jadi harus bisa gitu ya. Iya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas Adri. Atas waktu dan ilmunya buat kita semua. Terima kasih untuk sahabat. Kita tos dulu. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat Direktif TV dimanapun Anda berada di acara Ceruk Berpikir bekerja sama dengan Forum Satu Bangsa. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.